Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, masih materi mengenai morfologi dan anatomi tumbuhan. Kita lanjutkan untuk organ pada tumbuhan yang sudah dibahas kan mengenai organ reproduktif ya. Organ reproduktif ada bunga, biji, dan buah. Nah, selanjutnya kita akan bahas ada yang menyebutnya organ nutritivum ya atau alat hara. Ini ya, ini organnya daun, batang, dan akar. Oke, lanjut ya. Ini mengenai organ batang ya. Nah, yang perlu kita pelajari dari botanik farmasi, pertama bentuk batang, arah tumbuh batang, bagian batang, warnanya, percabangannya, dan fungsinya. Batang atau nama lainnya kaulis ya. Bentuknya gimana sih? Bentuknya umumnya berbentuk silinder ya atau seperti pipa. Ini yang paling umum. Kemudian tumbuhnya dia ke atas ya, ke atas menuju arah cahaya. Oke, percabangannya umumnya dia tergantung dari nanti kelasnya ya, dikotil atau monokotil. Untuk kelas dikotil itu biasanya memiliki banyak percabangannya, sementara pada kelas monokotil itu umumnya batangnya hanya terdiri dari batang utama, kemudian percabangannya lebih sedikit. Nah, warna batang umumnya itu berwarna hijau, ada juga yang coklat ya, coklat semakin tua biasanya dia warnanya itu semakin gelap. Kemudian fungsi batang ini pastinya sudah dipelajari dulu ya sewaktu SMA. Yang pertama yaitu sebagai yakni sebagai ini kerangka utama tumbuh-tumbuhan ya, atau artinya dia dapat menopang organ lain pada tumbuhan seperti bunga, buah, biji, dan daun itu semuanya melekat pada batang ya. Kemudian untuk memperluas bidang asimilasi karena adanya percabangan. Asimilasi itu artinya fotosintesis ya. Jadi semakin banyak percabangan atau semakin luas percabangannya, maka proses asimilasinya akan semakin baik karena bidangnya itu semakin luas ya. Jadi daun itu dapat memperoleh cahaya dari berbagai sisi tergantung percabangannya ke arah mana. Kemudian ini juga yang tidak kalah penting merupakan fungsi dari batang yaitu sebagai wadah transportasi air dan unsur hara serta hasil asimilasi. Hasil asimilasi tadi hasil fotosintesis ya. Jadi transportasi air dan unsur hara itu terutama dari akar menuju daun, kemudian hasil asimilasi, jadi hasil proses fotosintesis dari daun itu kemudian nanti diedarkan ke seluruh tubuh tanaman itu melalui batang. Kemudian ini bagian-bagian batang ya. Pertama ada buku ya istilahnya. Jadi ini biasanya pada batang yang sudah dewasa itu ada semacam sekat-sekat tertentu ya. Nah, antara sekat dengan satu sekat yang lain itu kadang berbentuknya jadi seperti persegi panjang gitu ya. Nah, itu disebut dengan buku. Nah, kemudian nanti di antara dua buku itu terdapat ruas ya, yaitu sekatnya tadi. Kemudian ada juga kuncup. Nah, kuncup ini berdasarkan letaknya itu ada terminal dan ada aksiler ya. Terminal ini artinya kuncup yang ada di ujung batang biasanya. Nah, kuncup aksiler itu adanya pada ketiak daun ya. Jadi biasanya di antara daun sama batang itu ada sesuatu yang menyempit. Nah, itu disebut dengan ketiak. Nah, biasanya nanti kuncup yang muncul di situ itu disebut dengan kuncup aksiler. Nah, ini yang dinamakan dengan kuncup aksiler ya, atau kuncup yang terdapat pada ketiak ya, ketiak daun. Kemudian ini yang disebut dengan tadi ya, yang di pucuk tadi ya, kuncup yang tumbuh di pucuknya ini di ujung sini. Kemudian ini yang disebut dengan ruas ya, ruas dari batang. Kemudian ini pembagian batang ya. Jadi batang itu ini ada dibagi berdasarkan dia berbatang jelas atau dia tidak berbatang jelas ya. Kalau berbatang jelas ya batangnya kelihatan gitu ya. Dia tumbuh di atas tanah. Nah, ada tanaman yang batangnya itu nggak kelihatan ya. Jadi seakan-akan
keluar dari bagian atas akar. Misalnya ini tanaman lobak, tanaman sawi ya, tanaman yang biasanya tumbuh langsung di permukaan tanah. Jadi seolah-olah dia nggak punya batang. Kemudian ini bentuk batang ya. Bentuk batang itu biasanya berbeda berdasarkan kelas dari tanamannya, ada dikotil dan ada monokotil. Ini bagian pada tumbuhan ya. Jadi kalau dikotil itu bijinya 2 ya. Bijinya 2, kalau monokotil itu bijinya 1. Kemudian pada tanaman monokotil itu biasanya bentuk batangnya dari bawah gitu ya, dari permukaan tanah sampai ke atas itu sama ya. Hampir atau relatif sama besar. Nah, kemudian kalau pada tanaman dikotil itu bentuk batangnya biasanya yang pangkalnya yang di dekat permukaan itu besar, kemudian nanti makin ke ujung itu dia akan mengecil ya atau mengerucut ya. Ini contoh-contoh tanamannya. Ini tanaman dikotil, ini tanaman monokotil. Nah, selanjutnya ini macam-macam bentuk percabangan pada batang. Jadi, umumnya batang itu pola percabangannya itu dibagi 3, ada monopodial, ada simpodial, dan ada dikotomus atau dikotom ya. Oke. Pada monopodial ini antara batang utama dengan rantingnya ini ya atau anak batangnya itu terlihat jelas perbedaannya. Jadi biasanya batang utama ini besar, kemudian ini rantingnya ini kecil ya. Misalnya pada monopodial ini tanamannya pohon cemara itu ya, itu bentuk percabangannya monopodial. Nah, ini kalau dikotom itu, berarti kan sini ini batang utama, kemudian dia bercabang menjadi 2. Nah, kemudian nanti batang ini bercabang lagi menjadi 2, kemudian ini dari 1 ini bercabang lagi menjadi 2, kemudian dari 1 ini bercabang lagi menjadi 2 dan seterusnya. Itu disebut dengan pola percabangan dikotom. Nah, kalau yang terakhir ini pola percabangan simpodial. Nah, pola percabangan simpodial ini pola percabangan yang tidak bisa ditentukan atau tidak jelas arah tumbuhnya ya. Jadi dia antara batang utama dengan cabangnya itu bentuknya sulit dibedakan besarnya terutama, dan pola percabangannya juga tidak jelas. Itu biasanya itu dinamakan dengan simpodial. Oke, ini contoh-contohnya ya. Tadi ada pohon cemara untuk monopodial, simpodial, sawo, kemudian tanaman paku andam ya, ini ya contoh dikotom. Oke, ini kita lanjutkan sekaligus untuk organ akar ya. Pertanyaan pertama, kemana sih akar tumbuh, ke arah mana? Akar itu tumbuh ke arah mengikuti pusat bumi ya, jadi dia ke bawah gitu ya, mengikuti arah pusat bumi dan ke arah banyaknya unsur hara dan air. Biasanya dia akan menuju arah situ juga. Kemudian ya ini ya akar atau nama lainnya radix ya. Kemana sih akar tumbuh ini ya? Ke pusat bumi atau geotrop dan menuju air ya. Menuju air atau hidrotrop. Oke. Nah, umumnya warna akar itu sebenarnya putih ya atau kuning-kuningan. Jadi kalau tanaman itu dicabut dari tanah itu warnanya hitam itu karena ada tanahnya ya. Tapi begitu tanahnya dibersihkan itu umumnya warnanya kekuning-kuningan ya. Nah, kemudian dia mengalami pertumbuhan terus ke arah ujungnya tadi ya. Ujungnya itu berarti ke pusat bumi maupun menuju daerah yang banyak airnya atau hidrotrop dan bentuknya meruncing ya sehingga dapat menembus tanah. Fungsi akar saya rasa sebagian kita juga udah tahu ya. Yang pertama dia pada sebagian tanaman dia tempat menyimpan zat makanan tadi ya, hasil asimilasi dari daun kemudian diedarkan melewati batang dan disimpan pada akar. Kemudian ini ya, yang utama juga menyerap air dan unsur hara pada tanah. Kemudian pada sebagian tanaman juga bisa digunakan sebagai alat perkembangbiakan dan yang utama juga dia memperkuat berdirinya tumbuhan. Oke, kemudian ini bagian-bagian dari akar. Yang pertama, bagian akar yang paling dekat dengan permukaan disebut dengan leher atau pangkal akar. Ini biasanya yang paling besar ya bagiannya. Kemudian ini batang akar namanya. Nah, di ujung akar disebut dengan ujung akar ya atau apex radicus. Nah, kemudian ujung akar ini nanti
diselubungi oleh tudung akar ya. Jadi ada pangkal, batang, ujung akar, dan ada tudung akar. Kemudian akar ini biasanya mengalami percabangan. Percabangan ini yang bagian cukup besar, ini yang langsung terhubung dengan batang akar disebut dengan cabang akar ya. Yang langsung terhubung dengan batang akar yang ini. Kemudian nanti cabang akar ini memiliki serabut-serabut kecil yang disebut dengan rambut akar ya, yang ini. Oke. Nah, kemudian nanti dari rambut akar ini itu biasanya ada yang lebih kecil yang disebut dengan bulu akar ya di sini. Nah, oke, ini untuk sistem perakaran ya. Jadi secara umum akar itu dibagi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut ini biasanya pada tanaman monokotil tadi ya. Kemudian akar tunggang ini pada tanaman yang masuk golongan tanaman dikotil. Oke, ini masih tadi ya bagian-bagian akar. Jadi yang A ini yang paling besar atau yang paling dekat dengan permukaan tanah itu disebut dengan leher akar, atau ada yang lebih gampang itu pangkal akar ya untuk mengingatnya. Kemudian nanti yang B yang ini disebut dengan batang akar. Kemudian nanti batang akar ini memiliki percabangan yang disebut dengan cabang akar, yang C ini ya, cabang akar yang ini. Kemudian nanti dari cabang akar ini bercabang lagi ya, bagian yang tipis itu disebut dengan serabut akar. Oke, nah kemudian nanti dari serabut akar ini ada bagian Oke, kemudian ini dari tadi serabut akar tadi ada lagi bagian yang lebih halus yang disebut dengan rambut-rambut akar ya, yang ini. Nah, kemudian bagian ujung akar tadi ada diselubungi oleh tudung akar ya, yang ini ya, tudung akar. Oke, jadi saya rasa untuk akar dan batang cukup ini saja yang perlu diketahui. Yang penting diketahui fungsinya, yang penting diketahui bagian-bagiannya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.